Cahaya mekar di tiang totem, dan dispel dilepaskan lagi. Tapi kali ini, ukuran tombak es tidak begitu mudah dihilangkan. Dipengaruhi oleh penyebaran, cahaya di permukaan tombak es sedikit redup, tetapi saat berikutnya, itu masih jatuh ke iblis banteng bumi. Di permukaan tubuh iblis banteng bumi, lapisan topeng yin-yang biru tiba-tiba naik, tombak es meledak, dan tubuh iblis banteng bumi dengan kaku menghentikan momentum ke depan, tetapi tombak es hanya membuatnya kaku, tetapi tidak bisa langsung menembus. Dia, perisai rubah biru. Pada saat yang sama, Cheng Zicheng, yang mengumpulkan kekuatan di udara, jatuh dari langit dalam sekejap, dan langsung memotong iblis banteng bumi yang berhenti. Perubahan waktu guli dilepaskan lagi, menyebabkan iblis banteng bumi lainnya berhenti, dan pada saat yang sama, dia juga dengan cepat mundur. Dia sekarang menjadi pengendali utama di antara ketiganya dan harus menjaga jarak yang baik. Wu Bingji menginjak jalur es, dan dia mundur ke samping lagi, tangan kanannya menjentikkan, dan dinding es sudah menghalangi bagian depan iblis banteng bumi kedua. Dinding es meledak dalam sekejap, bukan oleh lawan, tetapi secara aktif meledak pada saat lawan bertabrakan. Gelombang kejut di depan iblis banteng bumi menghilangkan sebagian besar, dan sosok itu juga berhenti lagi. 3 lawan 4 di pihak mereka telah memulai pertempuran skala penuh, dan Tang San di sisi lain juga telah melawan monster bangau mahkota merah. Kemampuan yang melekat pada pedang panjang di tangan iblis bangau bermahkota merah adalah untuk menembus. Pedang panjang ini tidak dibuat oleh beberapa ahli peralatan, tetapi bagian dari tubuhnya, yang diubah oleh mulut panjang pedang. Monster bangau mahkota merah. Pedang iblis bangau bermahkota merah adalah satu dengan dirinya sendiri, dan pedang itu menempa pedangnya sendiri sepanjang waktu. Ketika tubuh pedang gelap itu ditusuk, itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki aura kuat yang dapat menembus semua metode dengan satu pedang. Namun, setelah tabrakan pertama dengan Tang San sebelumnya, rasanya juga tidak enak. Kemampuan Smash Skybreaker sendiri juga membuatnya tidak nyaman. Meskipun Smash tidak dapat secara langsung merusak pedangnya, kejutan yang melekat pada fitur Smash juga membuatnya tidak dapat melanjutkan energi pedangnya sendiri pada saat itu. Tapi serangan kedua berbeda, kecepatannya sangat cepat, sinar pedang itu datang langsung untuk menutupi Tang San, tidak berniat untuk bertarung sembarangan, tetapi untuk langsung menembus Tang San dengan keterampilannya yang luar biasa. Tang San memegang palu penghancur surga, dan ketika sinar pedang lawan mendekatinya, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi, dan iblis bangau bermahkota merah merasa terpesona oleh sosok yang tumpang tindih. Sebagian besar lampu pedang ditikam di udara. Langkah bayangan hantu. Pada saat yang sama, tubuh Tang San berputar, dan dia menggunakan metode palu jubah yang kacau, dan palu yang berat itu langsung menuju tubuh iblis bangau mahkota merah. Cahaya biru bersinar di permukaan Sky Shattering Hammer, dan geng angin meledak, menutupi area itu. Cici, serangkaian ledakan udara terdengar, Feng Gang ditusuk oleh pedang yang bersinar satu demi satu, iblis bangau bermahkota merah dengan fleksibel menghindar, juga menghindari palu penghancur langit Tang San. Dan di bawah berkah elemen angin, kipas bayangan hantu Tang San sangat cepat, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan pedang, dan kedua belah pihak segera bertengkar. Iblis bangau mahkota merah sangat terkejut saat ini, jika pihak lain hanya cepat, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi kuncinya adalah bahwa gerak kaki magis lawan membuatnya mustahil untuk mengunci niat pedang. Kemampuan iblis bangau mahkota merah semuanya ada di pedang, dan niat pedang, cahaya pedang, dan pedang ki semuanya sangat kuat. Ini adalah cara garis keturunan iblis bangau mahkota merah. Tetapi lawan yang tidak dapat dikunci, dan palu yang berat sangat kuat, untuk sementara waktu, itu juga membuatnya merasa tidak ada cara untuk memulai. Itu benar-benar tidak mau bertarung dengan Tang San secara sembarangan. Dalam pandangannya, itu adalah tipe skill, dan lawan yang lebih besar seharusnya adalah orang yang melemparkan jarum es. Tidak hanya itu, penonton di tribun juga melihat beberapa petunjuk saat ini. Tang San, yang tidak terlihat dalam beberapa pertempuran tim sebelumnya, sebenarnya menunjukkan kemampuan jarak dekat yang kuat saat ini, dan dia terjerat di dalamnya. Setan bangau mahkota merah, yang dikenal dengan pertarungan jarak dekat, tampaknya tidak dirugikan. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Namun di sisi lain, keadaan tim Shrek tidak begitu baik. Iblis banteng bumi yang bergabung dengan iblis rubah biru sangat sulit untuk dihadapi. Iblis banteng bumi yang diserang oleh Cheng Zicheng tidak terpengaruh oleh pembekuan terlalu lama, tiang totem di tangannya dibuang, dan terbang ke udara seperti badai. Setiap tabrakan berat akan menjatuhkan Cheng Zicheng, dan meskipun tebasan jubah bersayap emas Cheng Zicheng terus meninggalkan jejak di tiang totem, dia sendiri telah dipukul lebih keras. Setelah 3 tabrakan berturut-turut, dia harus terbang masuk. Menyesuaikan diri di udara, sepasang sayap terus-menerus bergetar, dan jika mereka bertabrakan terus-menerus, bahkan mungkin menjadi sulit untuk terbang. Iblis banteng iblis bumi lainnya menembus dinding es, meskipun dipengaruhi dan dikendalikan oleh berbagai keterampilan elemen es Wu Bingji, ia masih terus maju dengan mantap. Wu Bingji cepat dan memiliki kontrol elemen es, tetapi kecepatan guli tidak cepat. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tubuh kedua iblis banteng bumi ini masih semakin besar dalam pertempuran terus-menerus, yang tampaknya merupakan peningkatan progresif dari kemampuan tambahan, dan kekuatan mereka juga menjadi semakin menakutkan, dan secara bertahap memasuki ambang batas urutan ke-9. Pada saat ini, kekurangan tim Shrek muncul, yaitu, tidak adanya keberadaan yang dapat memblokir musuh dari depan.
Wu Bingji tidak memiliki terlalu banyak energi untuk menggunakan elemen es-nya untuk mengontrol waktu yang kuat sama sekali. Dia harus terus-menerus menggunakan berbagai dinding es dan perisai es untuk memblokir untuk memperlambat kemajuan lawan. Meskipun perubahan waktu Guli menjadi lebih kuat, perbedaan level membuat kontrolnya terhadap lawan terbatas. Tebasan jubah bersayap emas Cheng Zicheng tajam, tetapi di hadapan tiang totem yang kuat, dia hanya bisa melecehkan lawannya dengan keuntungan kecepatan, dan nyaris tidak mengandung iblis banteng bumi, yang sudah menjadi basis kultivasi tingkat ketujuh dia dapat melakukan secara maksimal. Iblis banteng bumi semakin dekat dan lebih dekat ke Guli, dan di bawah penggunaan Time Cheng yang terus-menerus, konsumsi kekuatan mental Guli juga cukup besar. Pikirannya berubah dan dia terus memikirkan tindakan balasan, tetapi dia tahu betul bahwa tidak ada kemungkinan untuk memblokir tiang totem yang menghadap orang lain dengan palu ekornya. Pada saat ini, dalam adegan pertempuran seperti itu, Dubai dari kejauhan hanya bisa terburu-buru, dia tidak berani memasuki medan perang sekarang, dan baik arai ascension maupun arai teleportasi tidak akan dapat menggunakannya. Berkat keberuntungannya telah diterapkan pada mitranya, dan sekarang dia hanya bisa melihat mereka jatuh ke dalam bahaya. Dia mulai meragukan dirinya sendiri, dalam firasatnya sebelumnya, dia jelas punya firasat bahwa seharusnya tidak ada risiko dalam permainan hari ini. Namun, situasi saat ini semakin buruk. Meskipun Tang San terus menjerat lawan dengan bantuan langkah bayangan hantu, energi pedang lawan semakin kuat dan kuat. Untuk dapat memblokir praktisi peringkat 9, Tang San sudah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Apa yang bisa aku lakukan? Bertanya padanya, bagaimana melakukan? Apa yang harus aku lakukan? Hati Dubai terus bergetar. Perubahan Tianhu dikenal sebagai talenta garis keturunan teratas, tetapi dia hanya memiliki basis kultivasi tingkat kelima, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun sekarang. Sama seperti ketika dia menghadapi harimau bersayap, dia melihat bahwa pasangannya akan mendapat masalah. Situasi Tang San saat ini memang semakin buruk. Ki pedang iblis bangau mahkota merah adalah horizontal, meskipun ia takut dengan palu yang menghancurkan langit, tetapi pedang ki vertikal dan horizontal itu membuat langkah bayangan hantunya berkeliaran lebih banyak. Dan lebih banyak ruang. Semakin kecil itu, dan bahkan jika pedang ki itu tersebar, setelah itu secara tidak sengaja mengebor ke dalam tubuhnya, itu akan memiliki efek buruk di tubuhnya. Pedang ki itu tampaknya hidup, menyerangnya secara luas. Setiap ki pedang dapat berada di udara setidaknya selama 2 detik, dan semakin banyak ki pedang tampaknya dikelilingi oleh semakin banyak lawan. Iblis bangau bermahkota merah ini memang sangat kuat. Ini juga alasan mengapa pihak lain tidak mau menghadapinya, jelas karena mereka lebih unggul di sisi lain medan perang. Apakah Tang San benar-benar tidak berdaya melawan lawannya? Tentu saja tidak. Firasat Dubai benar, jika Tang San melakukan upaya penuhnya, pertempuran ini secara alami akan diselesaikan. Namun dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak terburu-buru untuk breakout, dia hanya berharap pasangannya bisa benar-benar belajar dalam menghadapi tekanan seperti itu. Di Kolosseum, mereka menghadapi krisis hidup dan mati yang nyata, dalam menghadapi hidup dan mati, baik ketakutan atau wabah. Ledakan. Guli akhirnya menghadapi iblis banteng bumi. Meskipun terhalang oleh perisai es, waktu melambat. Tapi tiang totem akhirnya tiba, ketika palu ekor gulinya bertabrakan dengan tiang totem di sisi lain, dia sudah kaget dan terbang. Sisik di permukaan palu ekor patah, jelas kempes, dan tubuh Guli terbang secara horizontal, meskipun pertahanannya bagus, dampaknya terlalu kuat. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dia terluka. Melihat Guli terguncang terbang, Wu Bingji hanya merasakan darahnya mengalir deras ke otaknya, dia berteriak marah, dan aura elemen es di sekitar tubuhnya meningkat tajam. Sosok itu berkedip, dan itu bergegas menuju iblis banteng bumi yang ingin mengejarnya seperti kilat, dan tombak es di tangannya langsung menuju ke pinggang lawan. Ada cibiran di sudut mulut iblis banteng bumi, apakah itu dekat? Favoritku adalah mendekat. Tiang totem di tangannya menabrak tanah seperti kilat, ada suara, ledakan, yang teredam, tanah retak, dan gelombang kejut yang mengerikan langsung mengangkat tubuh Wu Bingji ke udara. Efek dilepaskan, membiarkan Wu Bingji terbang kabut es di sekitar tubuh sangat melemah. Dengan bantuan kekuatan anti kejut, tiang totem di tangannya diayunkan secara horizontal, dan dia langsung menuju Wu Bingji dan menghancurkannya di tengah. Dengan kekuatan pertahanan tubuh Wu Bingji, jika dia terkena serangan kali ini, hampir dapat dikatakan bahwa dia akan mati. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan menukik langsung, memeluk Wu Bingji dan terbang keluar, itu adalah Cheng Zicheng. Melihat teman-temannya dalam kesulitan, dia segera menyerahkan lawannya dan datang ke sini untuk menyelamatkan. Namun, iblis banteng bumi lainnya tidak berniat mengejarnya sama sekali, dan segera meluncurkan serangan, arah serangan itu persis Guli yang baru saja jatuh ke tanah di kejauhan. Di bawah restu iblis rubah biru, kedua iblis banteng bumi ini memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang situasi pertempuran. Dalam pertarungan tim semacam ini, selama lawan memiliki gesekan, hampir pasti akan kalah. Memiliki Guli yang telah berubah dari waktu ke waktu tidak diragukan lagi sulit untuk dihadapi, jadi mari kita berurusan dengannya terlebih dahulu. Wu Bingji dibawa oleh Cheng Zicheng dan terbang, pada saat ini, dia dengan cepat menjadi tenang. Matanya berkedip dingin, dan dia tahu bahwa jika tidak ada terobosan, maka tim kemungkinan akan runtuh, dan dia harus melihat rekan-rekannya mati di depannya. Cahaya ungu emas melintas di matanya, dan pada saat ini, kekuatan spiritualnya telah meningkat secara ekstrim. Zichen,
Biarkan aku pergi, menyingkir. Petik 2. Cheng Zicheng melepaskan tangannya ketika dia mendengar kata-kata itu, dia bisa merasakan bahwa Wu Bingji tampaknya telah berubah pada saat ini. Lapisan cahaya biru es tiba-tiba meledak dari tubuh Wu Bingji, dan lingkaran cahaya biru es yang mempesona langsung mekar, dan udara di seluruh koloseum sepertinya turun beberapa derajat pada saat ini. Sebagai kapten, sebagai saudara senior semua orang, Wu Bingji hanya memiliki satu obsesi di hatinya saat ini, tidak peduli apa, dia harus membiarkan saudara-saudara juniornya kembali hidup-hidup. Kekuatan mental terbakar, darah mendidih. Elemen esnya sendiri berjalan liar, dan tubuhnya melayang di udara di bawah beban elemen es. Dia melambaikan tangan kanannya, dan cahaya biru es jatuh dari langit, tidak menyerang lawan, tetapi langsung mendarat di guli. Segera, es itu menyelimuti dalam sekejap, berubah menjadi peti mati es untuk mencakup guli. Detik berikutnya, itu sudah terkena iblis banteng bumi, tetapi peti es itu hanya retak tidak pecah, yang menunjukkan ketangguhan es. Pada saat ini, nyala api biru muncul dari tubuh Wu Bingji, dan darahnya terbakar. Dia berusaha mati-matian. Garis keturunan yang terbakar akan sangat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi setelah pembakaran, kemungkinan akan menyebabkan gejala sisa yang tidak dapat diubah pada dirinya sendiri. Jika waktu pembakaran terlalu lama, garis keturunan bahkan akan mengering dan mati. Tapi kali ini, dia tidak terlalu peduli lagi. Yang dia inginkan hanyalah mengalahkan lawannya. Pembakaran pembuluh darah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, hanya pembuluh darah yang kuat yang memiliki fondasi ini, dan kekuatan mental mereka sendiri harus cukup kuat untuk merangsang pembuluh darah untuk menghasilkan efek terbakar. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, ketika teman-temannya akan dibunuh oleh musuh, Wu Bingji akhirnya meledak dengan kekuatan membakar darah. Tombak es tiba-tiba mengembun di tangannya, dan itu adalah tombak es yang jernih seperti kristal biru. Kekuatan garis keturunan Wu Bingji yang terbakar dengan panik mengalir ke tombak es. Ketika tombak es muncul di tangannya, dua iblis banteng bumi di tanah menatapnya hampir bersamaan. Bahkan iblis bangau mahkota merah yang menyerang Tang San, energi pedang berhenti sejenak. Karena mereka semua jelas merasakan rasa krisis yang kuat dari udara. Api biru es yang menyala terlihat begitu megah di udara. Itu tegas dan menentukan. Menentukan di semua biaya. Wu Bingji menggunakan hidupnya untuk menyalakan kekuatan tombak es di tangannya. Kakak senior, Cheng Zicheng adalah yang paling dekat dengannya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas Wu Bingji dengan cepat berlalu saat ini. Dari kecil hingga dewasa, sejak pertama kali bertemu Wu Bingji, dia sangat tertarik padanya. Dia selalu memiliki senyum lembut dan selalu menjaga setiap junior dan junior. Menjawab keraguanmu dan mengajak semua orang untuk berlatih bersama. Dia adalah kakak tertua dari semua siswa dan objek kekaguman oleh semua. Dia kuat, suka menolong dan semua orang menyukainya. Gadis bodoh itu sudah diam-diam menjanjikan cintanya ketika dia tumbuh dewasa. Dia pernah mendengar guru Mu Yunyu berkata bahwa menyukai adalah cinta yang ringan, dan cinta adalah kesukaan yang dalam. Dia tidak tahu apakah cintanya cukup dalam, tetapi dia selalu mengerti bahwa selama dia bisa bersamanya, dia akan sangat bahagia. Tetapi pada saat ini, ketika dia benar-benar merasa bahwa vitalitas Wu Bingji memudar, dan bahwa Koloseum akan membawa nafas kematian, cinta di hatinya seolah meledak dan menyalakan hatinya. Di tanah, merasakan ancaman besar dari Wu Bingji, cahaya biru melintas di mata dua iblis banteng bumi. Ini jelas adalah iblis rubah biru yang memberkati IQ mereka. Mereka tiba-tiba berlari ke arah satu sama lain dengan cepat, dan salah satu dari mereka iblis banteng bumi memegang totem di tangannya. Tiang itu naik secara horizontal, dan iblis banteng bumi lainnya tiba-tiba melompat dan menginjak tiang totemnya. Berayun dengan seluruh kekuatannya dari bawah, dengan kekuatan injak, dia tiba-tiba melemparkan tubuh besar iblis banteng bumi di atas, dan langsung menuju Wu Bingji, yang berjarak sekitar 10 meter dari tanah. Telah terakumulasi. Tujuannya sangat sederhana, untuk menghentikan serangan Wu Bingji dan menjatuhkannya dari udara. Ah! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar, dan kemudian, seluruh koloseum tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah matahari kecil langsung bersinar di udara, dan cahaya keemasan yang menyilaukan membuat semua orang menonton pertempuran. Orang tidak bisa membantu tetapi menyingkat. Pita emas itu seperti meteor yang jatuh dalam rotasi kecepatan tinggi, dan langsung bertabrakan dengan iblis banteng bumi yang naik ke langit. Dalam raungan keras, tiang totem di tangan iblis banteng bumi secara paksa dipotong menjadi dua, dan darah memercik dari dadanya yang kuat, dan tubuhnya yang besar langsung jatuh ke tanah dan jatuh. Sosok emas itu juga meledak, dan jatuh ke kejauhan. Pada saat ini, cahaya biru turun dari langit seolah-olah akan menembus langit dan bumi, mengejar tubuh iblis banteng bumi yang jatuh dan menghilang dalam sekejap. Tubuh iblis banteng bumi yang kuat membeku di langit sejenak, dan situasi aneh muncul di atasnya. Dirasuki oleh iblis rubah biru jantan. Pada saat ini, sepertinya ingin melarikan diri dari iblis banteng bumi. Itu datang keluar, tapi tepat setelah itu setengah jalan, itu dan tubuh iblis banteng bumi keduanya berubah menjadi patung es biru, jatuh dari langit bersama-sama dan terbanting ke tanah. Sebagian besar api biru di tubuh Wu Bingji langsung padam, dan tubuhnya jatuh dari udara, dia telah melakukan yang terbaik untuk pukulan ini. Tubuh Cheng Zicheng, yang akan jatuh ke tanah di kejauhan, tiba-tiba berhenti sejenak di udara, dan kemudian jatuh ke tanah di saat berikutnya.
Jeda waktu mencegahnya terluka karena jatuh di udara, tetapi apa yang bisa dilihat adalah bahwa sayap emasnya telah menghilang, dan sepasang lengan menggantung lembut di sisi tubuh. Melihat bahwa tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung, wajahnya pucat, dan 7 lubangnya berdarah. Mengaum, mata biru dari iblis banteng bumi lainnya langsung berubah menjadi merah, dan itu jelas merasakan hilangnya aura pendampingnya. Setan rubah biru lainnya di tubuhnya juga merasakan hilangnya aura klannya sendiri. Tombak Wu Bingji langsung membunuh pasangan itu. Tim pedang iblis, 5-2. Itu membuka pahanya yang tebal dan bergegas menuju Wu Bingji, yang hendak mendarat, dengan panik. Tetapi pada saat ini, sosok yang berputar dengan kecepatan tinggi dengan teriakan yang menusuk tiba-tiba menghalangi di depannya. Fluktuasi garis keturunan yang kuat meledak dari sosok berputar berkecepatan tinggi, dan samar-samar, orang bisa merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya tampak terdistorsi. Tiang totem di tangan iblis banteng bumi terangkat, mengabaikan lawan sama sekali, dan terus berlari ke depan. Bekukan, waktu. Dalam geraman, tubuh iblis banteng bumi, yang bergegas ke depan tiba-tiba terhenti. Tampaknya keadaan benar-benar hening, dan di depannya sosok yang berputar dengan kecepatan tinggi sudah bergegas ke depan, dia bisa merasakan bahwa cahaya yang berputar di sekitar tubuhnya sepertinya pecah. Detik berikutnya, palu ekor yang telah berputar untuk beberapa kali yang tidak diketahui telah menabrak iblis banteng bumi membanting tubuhnya yang kokoh ke udara dan jatuh ke arah patung es yang jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, patung es meledak, menghadap iblis banteng bumi yang jatuh, raungan keras meletus, dan seluruh koloseum tampak bergetar karena ledakan hebat ini. Iblis banteng bumi yang dikeluarkan langsung diledakkan selama beberapa puluh meter, dan jatuh ke tanah dengan keras, dan sosok biru itu langsung terbang keluar. Sosok pemintal berkecepatan tinggi jatuh langsung ke tanah, dan guli yang pucat jatuh ke dalam koma. Waktu yang membeku barusan hampir merupakan ledakan kekuatan penuh dengan mengorbankan lautan jiwanya sendiri. Untuk membanting lawannya ke patung es, Wu Bingji akhirnya bisa melakukan teknik ledakan es itu. Wu Bingji yang mendarat juga jatuh ke tanah, meskipun dia tidak sepenuhnya terbakar ketika dia membakar darahnya, dia tampak seperti remaja tua saat ini, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Cahaya dan bayangan berkedip, dan Dubai berteleportasi ke sisi mereka, dengan cepat menerangi arah kenaikan spiritual, mengisi kembali konsumsi fisik mereka. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran akan tiba-tiba berubah menjadi situasi seperti itu. Tim Shrek yang telah benar-benar ditekan tiba-tiba pecah, membunuh iblis banteng bumi dan iblis rubah biru, dan juga menimbulkan sepasang kombinasi lainnya. Tetapi di bawah wabah penuh, mereka bertiga juga kehilangan efektivitas tempur mereka, dan semuanya menderita berbagai tingkat kerusakan. Jeritan datang dari kejauhan, dan cahaya pedang yang mengelilingi tubuh Tang San meledak dengan panik. Melihat kematian rekan satu timnya, iblis bangau mahkota merah tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Pedang panjang gelap di tangannya berada di bilah cahaya, dan itu menembus Tang San seperti kilat. Tidak hanya itu, semua cahaya pedang di udara berkumpul menuju pedang panjang di tangannya pada saat ini, menyebabkan cahaya hitam pada pedang panjang berkembang, dan dengan energi pedang yang tidak bisa dihancurkan, dia langsung menuju Tang San sebagai tusukan dada. Udara kental membuat Tang San hampir tidak bisa mengelak, dan aura pedang yang kuat sepertinya akan menembusnya secara langsung. Sosok berputar Tang San menjadi stagnan, dan di bawah pengaruh aura pedangnya, sepertinya dia tidak bisa lagi menggunakan teknik palu jubah yang kacau. Ilmu pedang yang luar biasa dari iblis bangau mahkota merah benar-benar menahan metode palu jubah kacau sampai batas tertentu. Metode palu jubah kacau dikenal karena kekuatannya. Menghadapi aura pedang yang menyebar luas ini, sebenarnya sedikit menderita. Melihat pedang itu tertusuk, Tang San sepertinya tidak bisa menarik Sky Breaking Hammer kembali untuk menemuinya, melihat pedang panjang hitam itu hendak menembus tubuhnya. Tidak, Xiao Tang, teriak Dubai, dengan cahaya putih melonjak di matanya, dan emosinya menjadi gila. Di matanya, cahaya ungu keemasan melesat keluar yang merupakan kekuatan murid sihir ungu. Namun, jangkauan efek dari dampak mental murid sihir ungu terbatas, dan itu akan meluruh dengan jarak. Pada saat ini, Dubai baru saja berteleportasi ke Wu Bingji dan Guli, jauh dari medan perang Tang San. Kekuatan roh meledak dengan upaya habis-habisan, hanya membuat tubuh iblis bangau mahkota merah di sisi lain sedikit mandek sesaat, tetapi pedang panjang di tangannya masih menembus Tang San. Pada saat ini, apakah itu Dubai, Wu Bingji, atau Cheng Zicheng yang goyah, matanya tiba-tiba melebar dan pupilnya mengerut. Tang San, apakah kamu akan mati? Hanya di dalam tim mereka, mereka dapat mengetahui bahwa inti sebenarnya dari seluruh tim sebenarnya adalah Tang San. Tanpa Tang San, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri di sini, apalagi kekuatan untuk berdiri di sini. Jika Tang San jatuh, maka mereka hampir pasti akan mati hari ini. Meskipun mereka bertarung dengan sengit di sini, Tang San mengandalkan basis budidaya tingkat 8 yang baru dipromosikan untuk memblokir iblis bangau mahkota merah tingkat 9. Dia adalah momen terpenting dalam tim. Waktu seolah melambat pada saat ini, tepat ketika semua penonton berpikir bahwa pertempuran tim yang tragis ini akan segera berakhir. Telapak tangan putih dan kuat tiba-tiba muncul di depan pedang panjang yang gelap, meraih bilahnya. Kegigihan dengan aura tajam dari tidak ada striker berhenti di udara, dan gerakan serta keheningan tampak begitu tiba-tiba. Tapi telapak tangan putih itu begitu stabil, seperti tembaga dan besi tuang, sehingga pedang itu tidak bisa maju lebih jauh.
Bagaimana bisa? Ini adalah pikiran pertama semua orang. Tapi wajah iblis bangau bermahkota merah itu penuh dengan senyum kejam. Di atas pedang panjang yang gelap, semua energi pedang yang telah diserap dan diakumulasikan sebelum tiba-tiba meledak pada saat ini, bergegas ke tubuh Tang San dengan liar. Diyakini bahwa bahkan jika itu adalah praktisi tingkat dewa, ia akan menderita kerusakan parah bahkan jika ia mendapat begitu banyak energi pedang ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, lawan di depannya sama sekali tidak mungkin untuk menjadi level dewa, bahkan level ke-9. Namun, iblis bangau mahkota merah tiba-tiba terkejut melihat bahwa pihak lain juga tersenyum. Ya, itu melihat senyum yang agak sarkasme di wajah Tang San. Kemudian terkejut menemukan bahwa semua pedang Qi yang dilepaskannya telah menghilang seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Ya, setelah tenggelam ke dalam tubuh Tang San, itu menghilang seperti itu. Tidak baik. Reaksi pertamanya adalah menarik pedang panjangnya, tapi saat ini, bagaimana dia masih bisa menarik pedang panjangnya? Sebuah palu raksasa telah tiba dengan keras, dengan gelombang udara yang terciprat ke bawah dengan keras. Itu mencapai puncak kepalanya hampir seketika. Mustahil. Iblis bangau mahkota merah berteriak, akhirnya melepaskan pedangnya dan bersiap untuk mundur. Tetapi dalam hal ini, hisapan yang kuat tiba-tiba datang dari pedang panjangnya, hanya terasa bahwa darah di tubuh tiba-tiba keluar, dan itu terserap pada pedang panjang, tidak dapat menyingkirkannya untuk pertama kalinya. Bang! Palu pemecah langit terbuat dari logam, dan kepala iblis bangau mahkota merah masih merupakan berdaging. Saat bola besi mengenai bola daging. Apa efeknya? Ya, nama headshot tim Shrek menambah satu lagi jiwa yang mati. Kepala monster bangau mahkota merah meledak seperti semangka busuk, dan tubuh Tang San terbakar, tidak membiarkan darah memercik di tubuhnya. Pedang panjang gelap sudah mendarat di tangannya, dan dia memegangnya di tangannya dengan jujur dan kasar. Penonton terdiam pada saat ini. Bahkan sapi iblis bumi dan iblis rubah biru betina yang baru saja bangun di kejauhan tercengang saat ini. Anti pembunuhan. Dia benar-benar menyelesaikan pembunuhan balasan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah suara yang dimiliki oleh hampir semua penonton. Bahkan Dubai, yang secara mental lemah setelah melepaskan mata setan ungu dengan seluruh kekuatannya, membuka mulutnya lebar-lebar, Wu Bingji berkedip, dan Cheng Zicheng yang berada di kejauhan, duduk langsung di tanah, terengah-engah. Counter kill tampak sederhana, sepertinya Tang San hanya melakukan dua gerakan, mengangkat tangannya untuk memegang pedang panjang yang ditusuk oleh lawan, dan kemudian menghancurkan kepala lawan dengan palu. Pertempuran sudah berakhir. Tapi apakah itu benar-benar sederhana? Tangan yang memegang pedang panjang adalah tangan Suanyu, dan itu adalah kekuatan teleportasi dari klan monster merak garis keturunan tingkat pertama yang melarutkan energi pedang berkerumun yang telah menembus ke dalam tubuh. Di bawah kendali halus dari kekuatan mental kuat Tang San, energi pedang yang memenuhi langit langsung ditransmisikan keluar tubuhnya, menghilang, tidak bekerja di tubuhnya sama sekali. Dan kekuatan kuat yang melekat pada pedang itu diselesaikan oleh kekuatan garis keturunan ketujuh di tubuhnya, kekuatan dari iblis gajah tingkat 9. Lalu ada melahap Suantian Gong, yang diserap dan ditahan untuk mencegah pihak lain pergi, dan akhirnya, palu yang lebih dari 1000 ons memecahkan masalah. Pada saat itu, berapa banyak kemampuan yang digunakan Tang San satu demi satu untuk menyelesaikan pembunuhan balasan instan ini. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah kombinasi dari warisan sejatinya. Tidak hanya untuk membunuh lawan, tetapi juga untuk membuat semua penonton tidak bisa mengerti. Iblis bangau bermahkota merah dari garis keturunan kuasi tingkat pertama jatuh. Bahkan kekuatan garis keturunan ditelan oleh Tang San dan ditinggalkan. Tang San mengangkat kepalanya dan menatap iblis banteng bumi dan iblis rubah biru betina yang baru saja bangun. Berjalan ke arah mereka perlahan. Tang San sangat puas dengan hasil pertarungan tim hari ini. Di persimpangan hidup dan mati, pasangan telah merangsang potensi penuh mereka. Ini adalah peningkatan nyata dan pelatihan nyata. Ini adalah kekuatan pendorong terbaik bagi mereka untuk terus bergerak maju. Dan dia sendiri adalah jaminan keselamatan seluruh tim. Jika mitra benar-benar mengalami krisis hidup dan mati sekarang, dia akan meletus lebih awal. Skenario kasus terburuk adalah mengungkapkan kartu yang akan berteleportasi. Namun, dengan susunan teleportasi di depan, itu mungkin belum tentu dicurigai sebagai garis keturunan. Tentu saja, lebih baik tidak memiliki situasi seperti itu, bukan ini yang ingin dilihat Tang San. Dan teman-temannya tidak mengecewakannya. Baik itu tebasan bersayap emas Cheng Zicheng, tombak es desolate Wu Bingji, atau waktu yang membeku guli, mereka semua meledak dengan kekuatan terkuat dari garis keturunan mereka sendiri. Dengan tingkat basis budidaya yang lebih rendah mengalahkan yang kuat dan membunuh iblis banteng bumi. Meskipun iblis banteng bumi lainnya dan iblis rubah biru masih hidup, mereka juga terluka parah. Saatnya untuk membungkus. Mengaum, menghadapi tekanan besar yang dibawa Tang San, iblis banteng bumi, yang pikirannya tidak lagi gesit, telah melepaskan fusinya, dan menyerang langsung ke arah Tang San dengan tiang totem di tangan. Tang San berjalan maju, membalikkan pedang panjang gelap di tangannya, memegang gagangnya. Dengan palu dan pedang, dia bertemu lawan. Iblis rubah biru betina meneriakkan sesuatu dengan penuh semangat, tetapi iblis banteng bumi tidak mendengarkan sama sekali. Tiang totem telah bergegas menuju Tang San dengan seluruh kekuatannya. Palu yang menghancurkan langit, ledakan, pukul keras, pukul yang keras. Penonton mencari alasan bagaimana Tang San bisa membunuh iblis bangau mahkota merah sebelumnya.
Alasannya, kekuatan. Ledakan, dalam raungan keras, Tang San mundur setengah langkah, tetapi iblis banteng bumi langsung mundur 7 atau 8 langkah, duduk di tanah. Kekuatan iblis gajah awalnya di atas iblis banteng bumi, terlebih lagi, saat ini banteng iblis bumi sudah terluka parah, dan dagingnya robek di bagian belakang. Ujung depan tiang totem di tangannya hancur. Meskipun tiang totem tebal, itu tidak sekuat pedang hitam. Palu penghancur langit Tang Sanzu berayun dalam sekejap, dan pada saat yang sama, bila angin juga memotong ke arah iblis rubah biru di kejauhan. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku, aku, teriak iblis rubah biru betina. Namun, bila angin telah menyegel tenggorokannya, palu yang menghancurkan langit yang keluar dari tangannya langsung menghancurkan kepala iblis banteng bumi, pembunuhan ganda. Selain iblis bangau mahkota merah di depan, yaitu, 3 pembunuhan. Pertempuran sudah berakhir. Tang San dengan sederhana dan rapi menangani 2 lawan lainnya. Pada saat ini, di tribun, di area manusia yang sangat kecil, ada sorakan instan. Para pengikut manusia berteriak hampir histeris, melampiaskan kegembiraan mereka saat ini. Menang, tim Shrek sekali lagi mengalahkan musuh yang kuat, sekali lagi menang. Kemanusiaan menang, manusia mengalahkan lawan mereka, dan mereka mengalahkan musuh yang kuat. Ini adalah tim manusia, tim Headshot Shrek. Ekspresi penonton dari semua ras monster juga berbeda saat ini, ada yang mengutuk, ada yang memuji. Beberapa orang yang cerdas tidak terkejut dengan hasil pertandingan seperti itu. Ketika Tang San mengalahkan monster bangau mahkota merah, hasilnya sudah hancur. Semua orang dapat melihat bahwa dalam pertempuran ini, pihak mana yang menang lebih dulu akan menentukan arah pertempuran. Iblis banteng bumi dan iblis rubah biru menghadapi 4 anggota tim Shrek, dan hasil akhirnya dapat digambarkan sebagai situasi kalah-kalah. Dilihat dari fakta bahwa banteng iblis bumi masih bisa bertarung, seharusnya iblis banteng bumi yang lebih unggul. Sayangnya, iblis bangau bermahkota merah di sisi lain tiba-tiba dikalahkan, langsung dikalahkan oleh kekuatan Tang San yang tampaknya murni, dan pertempuran berakhir. Dibandingkan dengan game sebelumnya, tim Shrek tidak diragukan lagi membayar lebih dalam pertempuran ini. Tetapi dengan cara yang sama, Tang San, yang tidak terlihat sampai sekarang, juga muncul di bidang penglihatan penonton. Dalam pertempuran hari ini, Wu Bingji sangat dibatasi. Untungnya, Tang San memblokir iblis bangau mahkota merah yang diwarisi dari Sword Sein, dan hanya dengan begitu tim Shrek dapat memenangkan pertempuran terakhir. Tang San datang ke teman-temannya, menjemput Guli, dan meminta Dubai untuk membantu Wu Bingji. Berjalan ke Cheng Zicheng bersama. Cheng Zicheng bersikeras untuk berdiri, menatap Wu Bingji, yang jelas jauh lebih tua, matanya merah, kakak tertua. Petik 2. Wu Bingji tersenyum dan berkata dengan lemah, aku baik-baik saja. Tang San mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Ayo pergi. Pada saat ini, penonton sudah menjadi berisik. Hanya sorak-sorai dari pengikut manusia yang bertahan. Saat berikutnya, penonton di luar stadion tampaknya telah mengetahui hasilnya, dan sorak-sorai milik manusia tiba-tiba bergema di seluruh Kolosseum. Hari ini, umat manusia telah menang, dan umat manusia telah mengalahkan musuh yang kuat. Tim Shrek menang lagi. Pertempuran ini sulit, tetapi akhirnya adalah kemenangan umat manusia. Rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap pengikut manusia yang menerima berita itu pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka begitu bahagia, pertama kalinya mereka begitu penuh dengan kebahagiaan di hati mereka. Mereka tampaknya benar-benar melihat harapan, melihat fajar harapan. Manusia telah menang. Fakta membuktikan bahwa manusia bisa mengalahkan monster. Lengan Cheng Zicheng patah, sepasang lengan semuanya patah, lengan kiri patah menjadi 3 bagian, dan lengan kanan juga patah menjadi 2 bagian. Ini adalah hasil dari ledakan habis-habisan. Guli secara mental ditarik dan tidak sadarkan diri, dan menderita luka kejut yang parah. Masalah Wu Bingji adalah yang paling serius, vitalitasnya sangat terkuras, dan kekuatan darah membakar terlalu banyak, dan dia telah melukai sumbernya. Mata Dubai merah, meskipun dia telah memenangkan pertandingan ini, pada saat ini, dia adalah yang paling tidak nyaman di hatinya. Dia tidak terluka, tetapi masalahnya adalah, dalam pertempuran hidup dan mati ini, dia merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya dapat menonton pasanganmu berkelahi, menyaksikan pasanganmu mengambil berisiko jatuh di depan musuh yang kuat kapan saja. Aku tidak berhenti di Kolosseum, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan bonus. Tang San berganti pakaian dengan teman-temannya dan dengan cepat meninggalkan Kolosseum. Situasi Cheng Zicheng dan Guli dapat ditunda untuk sementara waktu, tetapi situasi Wu Bingji tidak dapat ditunda, kita harus memulihkan vitalitasnya sesegera mungkin, jika tidak akan ada gejala sisa. Kelimanya berjalan keluar dari Kolosseum, Dubai mendukung Wu Bingji, Cheng Zicheng sudah menempelkan lengannya dan membalutnya dengan perban dan papan kayu, sehingga dia bisa berjalan sendiri. Tang San membawa Guli di punggungnya. Ketika mereka berjalan keluar dari Kolosseum, mereka mendengar sorakan yang mengguncang langit. Berkumpul di sekitar Kolosseum, aku tidak tahu berapa banyak pengikut manusia yang membuat gelombang sorakan. Shrek, Shrek, Shrek. Mendengarkan teriakan yang menggelegar, memandangi wajah-wajah yang memerah karena kegembiraan. Wajah pucat Wu Bingji berangsur-angsur menjadi sedikit berdarah, dan bahkan rasa lemah aslinya yang kuat menghilang sedikit. Wajah Dubai sama merahnya dengan orang-orang itu, dan dia mengepalkan tinjunya dengan gembira. Cheng Zicheng agak bingung pada awalnya,
tetapi secara bertahap, matanya menjadi lembab, dan tubuhnya yang halus sedikit berkedut. Jika mereka menang, bukan hanya mereka yang menang, setidaknya di hati bawahan manusia, manusialah yang menang. Ini adalah pertarungan tim dengan kemenangan beruntun terbanyak dalam sejarah manusia. Di tengah malam ini, di kota Kerry, api milik hati manusia dinyalakan oleh mereka. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam, meskipun kondisi fisiknya sangat buruk, pada saat ini, dia merasakan kebahagiaan dan kebanggaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San tertawa, mendengarkan sorak-sorai, dia tertawa terbahak-bahak. Ini yang ingin dia lihat. Yang terlihat adalah kesatuan. Kesatuan manusia. Ketika suatu bangsa ingin benar-benar bangkit, yang terpenting bukanlah kemampuan dan kekuatan, melainkan persatuan terlebih dahulu. Hanya dengan satu pikiran bisa ada kemungkinan nyata untuk bangkit. Di dunia ini, manusia sangat lemah, tetapi dia percaya bahwa selama manusia dapat bersatu satu sama lain, suatu hari, tidak ada penindasan di dunia ini yang dapat menghentikan kebangkitan manusia. Malam ini, aku tidak tahu berapa banyak pengikut manusia yang tertawa dan menangis. Mendaki ke pegunungan Kerry dengan mudah, Tang San melindungi napas 5 orang dengan indera ilahi dan mata badak. Dia menyerahkan guli ke Dubai, dan dia membawa Wu Bingji di punggungnya dan membawanya kembali ke lembah emas. Alasan mengapa dia membiarkan Wu Bingji membakar darahnya sendiri adalah karena energi kehidupan yang sangat besar dari lembah emas sebagai pendukung. Di bawah nutrisi energi kehidupan itu, kekuatan kehidupan yang dikonsumsi oleh Wu Bingji dapat dipulihkan. Kakak senior, apakah kamu merasakannya? Tang San menggendong Wu Bingji di punggungnya dan berjalan cepat di pegunungan. Ya, Wu Bingji mengangguk. Tang San tersenyum dan berkata, mungkin, kita adalah harapan bagi masa depan umat manusia. Ketika kita manusia benar-benar melihat fajar harapan, kita pasti akan bersatu tidak seperti sebelumnya. Satukan semua kekuatan yang dapat bersatu, dan dalam masa depan, kita tidak akan lagi menjadi budak, tidak akan ada lagi pengikut. Xiao Tang, terima kasih. Kedatanganmu yang mengubah segalanya. Wu Bingji berkata dengan lembut, aku akan melamar guru untuk membiarkanmu mengambil alih sebagai kakak laki-lakiku. Jika kamu bisa pergi ke akademi. Datang dan membimbing para junior. Dengan kepemimpinanmu, akademi kami akan meningkat lebih cepat, dan umat manusia akan melihat harapan lebih awal. Petik 2. Wu Bingji tahu betul bahwa tanpa bimbingan Tang San, dia pasti tidak akan mencapai seperti sekarang ini. Dia sudah mengakui dalam hatinya bahwa apa yang diajarkan Tang San kepadanya dan teman-temannya bahkan lebih baik daripada para guru. Bahkan seorang guru kultivasi tingkat dewa seperti Siru, tidak dapat dibandingkan dengan Tang San dalam hal ini. Tang San tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, kamu tidak bisa mengabaikan tanggung jawabmu. Petik 2. Wu Bingji tersenyum pahit, tentu saja aku tidak akan. Hanya saja setelah waktu ini, aku tidak tahu berapa banyak kultivasiku akan turun. Kamu terlalu banyak berpikir. Dengan pohon emas, kekuatan hidup yang kamu konsumsi tidak akan jatuh. Apalagi membakar darah belum tentu merupakan hal yang buruk. Dalam waktu singkat, kultivasi kamu memang akan menurun. Namun, prosesnya pembakaran juga semacam temper. Garis keturunan Dewa Iblis kita berasal dari warisan klan Iblis, jadi pasti ada kotoran. Dan apa yang kamu bakar hari ini lebih banyak kotoran. Esensi sebenarnya, adalah setelah terbakar. Ini adalah apa yang disebut melanggar dan kemudian berdiri. Ketika basis kultivasimu dapat dipulihkan ke alam hari ini, kamu akan menemukan bahwa kekuatanmu telah meningkat secara signifikan. Ini sama dengan evolusi garis keturunan. Evolusi garis keturunan pembersihan diri. Wu Bingji tercengang, apakah kamu serius? Tang San tertawa dan berkata, kenapa tidak? Petik 2. Wu Bingji berkata dengan senyum masam, sejujurnya, aku semakin tidak dapat memahamimu. Apakah kamu selalu memiliki kekuatan cadangan hari ini? Aku tidak begitu mengerti bagaimana kamu mengalahkan iblis bangau mahkota merah. Pada akhirnya, putus asa, mengira kita sudah selesai. Tang San tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi berkata, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak dapat memutuskan segalanya, kekuatan tim lebih penting. Ini seperti membandingkan keselamatan kita dengan seluruh umat manusia. Upaya penebusan adalah tidak cukup untuk mengubah status quo manusia. Hanya ketika semua manusia bersatu, kita dapat menghancurkan takdir kita yang diperbudak. Petik 2. Wu Bingji berkata, wali kota sangat mempercayaimu, kamu telah membantu semua orang, aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayaimu. Sebenarnya, aku memiliki perasaan aneh ketika aku bersamamu berkali-kali. Sepertinya itu bukan aku, tapi kakak laki-lakimu. Dan kau adalah kakak laki-lakiku. Tang San tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin, kamu adalah kakak laki-laki. Petik 2. Wu Bingji tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, karena aku tidak serius, mengapa kita tidak menunggu untuk mengambil bonus dan kemudian pergi? Kamu menghitung, hari ini kita harus memiliki banyak bonus. Bonus dasar saja, semuanya jumlah total koin elemen adalah lusinan, yaitu lusinan koin elemen. Terlebih lagi, ada komisi. Sudut mulut Tang San berkedut, dan inti dari fanatisme finansial Big Brother terungkap lagi. Sebelumnya, aku meratapi bahwa aku tidak memiliki masa depan. Ketika aku mendengar bahwa itu bukan apa-apa, aku segera mengurus hal yang paling penting di hatiku. Sudah terlambat. Statistik Kolosseum membutuhkan waktu, dan itu tidak akan memberi kita komisi begitu cepat.
Meskipun situasimu tidak terlalu buruk, kamu masih perlu menstabilkan vitalitasmu terlebih dahulu, kalau tidak aku tidak akan membawanya. Ayo lari bersamamu. Jangan khawatir, uangnya tidak akan kekurangan kita. Kolosseum juga mengharapkan kita menjadi sapi perah bagi mereka. Setelah pertempuran hari ini, lain kali kita pergi berperang, kurasa kita bisa bicara kepada mereka tentang harganya. Bagaimanapun, perhatian kita sudah muncul. Ketika aku lebih baik, mari kita ambil uang dulu. Uang datang terlalu cepat, aku sedikit tidak nyaman. Tapi, Tang San, pertempuran hari ini juga berdering untukku. Monster masih jauh lebih kuat dari kita. Jika ada 1 atau 2 lawan tingkat 9 di antara 5 lawan kita, aku khawatir itu akan menjadi masalah besar. Akankah pertempuran 10 tim berlanjut? Tang San berkata, jangan khawatir, semua orang harus mengerti kali ini. Mari kita menstabilkan basis kultivasi dan melihat situasinya. Kami setidaknya akan membiarkan Kolosseum memberitahu kami tentang situasi lawan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Yah, yang paling sulit waktu telah berakhir, dan masa-masa sulit tidak akan datang sampai beberapa pertandingan terakhir. Karena itu bukan untuk kepentingan Kolosseum.